Dicukur AC Milan, Madrid tumbang lagi di Bernabeu. Luis Diaz hat-trick, The Reds pesta 4-0. Hat-trick Gyökeres ganyang The Citizen 4-1. Ronaldo cetak golnya yang ke-908. Dan hasil lengkap pertandingan tadi malam pastinya, yuk langsung saja kita simak Spasi Football News edisi hari ini bersama Kakak Spasi. Selamat menyaksikan. Dortmund versus Sturm Graz, di Borussen menang 1-0. Bermain di Signal Iduna Park, Borussia Dortmund meraih kemenangan saat menjamu Sturm Graz dalam lanjutan Liga Champions. Dortmund menang 1-0 berkat gol tunggal Daniel Malen di menit ke-85. Dengan hasil ini, Dortmund naik ke peringkat keempat dengan raihan 9 poin, sedangkan Sturm terbenam di posisi ke-32 dengan raihan 0 poin. Madrid versus Milan, Rossoneri menang 3-1 di Bernabeu. Bertanding di Santiago Bernabeu, Los Blancos tak berdaya menghadapi permainan cepat Rossoneri. Tuan rumah pun tumbang 1-3 di tangan wakil Italia. Rossoneri unggul lebih dulu di menit ke-12 lewat aksi Malik Thiaw. Penalti Vinicius Junior menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-23. Alvaro Morata membawa Milan kembali unggul jelang turun minum. Tierney Reinders membawa Milan menjauh 3-1 pada menit ke-73. Tambahan 3 poin membuat Milan naik ke urutan ke-18 klasemen dengan 6 poin. Madrid yang unggul selisih gol berada 1 posisi lebih baik. Lille versus Juventus selesai 1-1. Juventus membawa pulang 1 poin dari lawatannya ke markas Lille di Liga Champions. Di laga tersebut, tuan rumah unggul lebih dulu di menit ke-27 lewat gol Jonathan David. Sinyonya tua menyamakan kedudukan di menit ke-60 lewat penalti Vlahovic. Hasil ini membuat Juventus masih tertahan di peringkat ke-10 dengan raihan 7 poin, sementara Lille di peringkat ke-12 dengan raihan poin sama 7. Liverpool versus Leverkusen, Luis Diaz hat-trick, The Reds pesta 4-0. Duel Liverpool versus Bayer Leverkusen digelar di Anfield. Tuan rumah berpesta 4-0 tanpa balas saat menjamu wakil Jerman. Keempat gol The Reds dicetak oleh Luis Diaz di menit ke-61, Cody Gakpo di menit ke-63, gol kedua Luis Diaz di menit ke-83, dan hat-trick Diaz di menit ke-90 plus 2. Kemenangan ini membawa Liverpool ke puncak klasemen Liga Champions dengan 12 poin, sementara Leverkusen tertahan di urutan ke-11 dengan 7 poin. Sporting CP versus Manchester City, hat-trick Gyökeres ganyang The Citizen 4-1. Manchester City menelan kekalahan pertamanya di Liga Champions musim ini. The Sky Blues diajar 4-1 oleh Sporting CP asuhan Ruben Amorim. Di laga itu City sebenarnya unggul cepat di menit keempat lewat aksi Phil Foden. Setelahnya Sporting ngamuk dan mencetak 4 gol lewat aksi Victor Gyökeres di menit ke-38. Maximiliano Araujo di menit ke-46. Gol kedua Gyökeres di menit ke-49. Dan hat-trick Gyökeres di menit ke-80. Hasil ini membawa Sporting CP ke urutan kedua klasemen Liga Champions dengan 10 poin, sementara Manchester City melorot ke urutan ke-6 dengan 7 poin.
Hasil lengkap Liga Champions pekan keempat hari ini. Slovan Bratislava kalah 1-4 dari Dinamo Zagreb, PSV menang 4-0 atas Girona, Celtic menang 3-1 atas Leipzig, Polonia kalah 0-1 dari Monaco. Al Nassr cukur Al Ain 5-1 di Liga Champions Asia. Laga Al Ain versus Al Nassr berlangsung di awal park. Pasukan Stefano Pioli mencukur Al Ain 5-1 di laga itu. Kelima gol Al Nassr tercipta melalui Anderson Talisca di menit kelima, Cristiano Ronaldo di menit ke-31, gol bunuh diri Fabio Cardoso di menit ke-37, Wesley di menit ke-81, dan gol kedua Talisca di menit ke-90+4. Sementara gol bunuh diri Al Ain tercipta lewat gol bunuh diri Bento di menit ke-56. Kemenangan tersebut membawa Al Nassr naik ke posisi ketiga klasemen Liga Champions Asia Zona Barat. Hasil lengkap Liga Champions Elite Asia pekan keempat hari ini. Sisi Mariners bermain imbang 2-2 dengan Shanghai Shenhua. Vissel Kobe menang 2-0 atas Gwangju. Kawasaki Frontale menang 3-1 atas Shanghai Port. Johor Darul Taksim menang 3-0 atas Ulsan Hyundai. Pak Takor kalah 0-1 dari Al Rayyan. Ronaldo mencetak gol ke-908. Siu bergema lagi ketika Cristiano Ronaldo mencetak gol untuk Al Nassr dan sukses membantai tim asuhan Hernan Crespo sebagai aksi balas dendam di Liga Champions Asia. Dengan sumbangan 1 gol di laga tersebut, kini CR7 berhasil menambah pundi-pundi golnya menjadi 908 gol. Fans Setan Merah bangga dengan Ruben Amorim. Ruben Amorim bikin fans Manchester United bangga, sebab calon pelatih Manchester United itu berhasil mengantarkan sang klub Sporting CP mempermalukan Manchester City 4-1 di matchday keempat Liga Champions 2024-2025 yang dilangsungkan di Estadio Jose Alvalade. Secara kualitas pemain, The Citizen praktis di atas Sporting CP, namun strategi Amorim bisa meredam para pemain City. Gyökeres samai rekor Nani di Liga Champions. Victor Gyökeres tampil gemilang dengan kontribusi dalam 6 gol di 4 penampilannya di Liga Champions musim ini untuk Sporting CP dengan rincian 5 gol dan 1 assist. Jumlah tersebut menyamai rekor kontribusi gol oleh pemain Sporting dalam satu musim Liga Champions yang sebelumnya dicapai oleh Nani pada musim 2014-2015 dengan rincian 4 gol, 2 assist. Catatan buruk Madrid 15 tahun lalu terulang. Kekalahan dari Barcelona dan AC Milan di Bernabeu membuat El Real kalah berturut-turut di kandangnya dan kebobolan setidaknya 3 gol di setiap pertandingan kandangnya untuk pertama kalinya di semua kompetisi sejak Mei 2009 di bawah asuhan Juan de Ramos. Kala itu Madrid tumbang 2-6 dari Barcelona dan 1-3 dari Mallorca. Kevin Thuram bukan Paul Pogba. Juventus mendatangkan Kevin pada awal musim 2024-2025. Juventus membayar 20 juta euro kepada Nice untuk mendapatkan jasa Kevin. Ada alasan mengapa Kevin dikaitkan dengan Paul Pogba. Selain sama-sama bermain di posisi gelandang, mereka juga berasal dari Prancis. Namun Thuram tidak mau kehadirannya di lini tengah dibandingkan dengan nama Paul Pogba. Gelandang berusia 23 tahun itu ingin jadi dirinya sendiri dan menampilkan versi terbaiknya.
Marco Baroni dinobatkan sebagai pelatih terbaik Serie A bulan Oktober. Manajer Lazio Marco Baroni secara resmi dinobatkan sebagai pelatih terbaik Serie A untuk bulan Oktober. Penghargaan ini datang setelah Lazio tampil mengesankan dengan memenangkan 3 dari 4 pertandingan Liga sepanjang bulan Oktober, menunjukkan potensi besar tim di bawah kepemimpinannya. Kemenangan ini menampilkan ketajaman ofensif Lazio dan hasil nyata dari kerja keras Marco Baroni sejak mengambil alih pucuk kepemimpinan klub musim panas lalu di tengah skeptisisme. West Ham yang kehilangan arah. West Ham memulai musim 2024-2025 dengan rencana baru. Setelah menyingkirkan Moyes, West Ham menunjuk Lopetegui sebagai manajer baru. The Hammers berharap pria asal Spanyol itu bisa membawa peruntungan yang lebih baik. 10 laga sudah dimainkan West Ham, namun capaian mereka jauh dari harapan. The Hammers berada di posisi ke-14 klasemen dengan 11 poin. Mereka menelan 5 kekalahan dan sudah kebobolan 19 kali. Menurut Chris Sutton, hasil dan posisi di klasemen jadi bukti bahwa West Ham kini sedang kehilangan arah. Leicester City pertimbangkan masa depan Stephen Cooper. Leicester City sedang mempertimbangkan masa depan manajer mereka Stephen Cooper setelah awal musim yang mengecewakan di Premier League. The Foxes saat ini terdampar di peringkat ke-15 dalam klasemen. Steve Cooper diangkat sebagai pelatih setelah Enzo Maresca meninggalkan klub musim panas lalu. Beberapa hasil pertandingan terakhir telah memicu keraguan terkait masa depan Cooper di King Power Stadium. Situasi semakin memanas ketika Steve Cooper mendapatkan cemoohan dari para penggemar Leicester City. Robert Sanchez masih dipercaya sebagai kiper nomor 1 Chelsea. Pelatih kepala Chelsea Enzo Maresca telah memutuskan untuk tetap mempertahankan Robert Sanchez sebagai kiper utama meskipun performanya yang mengecewakan. Sanchez telah kebobolan 12 gol dalam 10 pertandingan dengan hanya mencatatkan clean sheet 2 kali. The Blues yakin Sanchez yang masih berusia 26 tahun akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya pengalaman. Dia akan tetap berada di bawah mistar saat Chelsea menjamu Arsenal pada akhir pekan ini. Zirkzee rupanya bukan pemain yang diminta Ten Hag di Manchester United. Pada bursa musim panas 2024 lalu, United mendatangkan Joshua Zirkzee yang cemerlang bersama Bolonya dengan biaya sebesar 36,5 juta pound sterling. Dilansir The Sun, Ten Hag dikabarkan tidak setuju dengan keputusan klub mendatangkan Zirkzee. Zirkzee kabarnya merupakan keinginan bos Ineos Sir Jim Ratcliffe. Ten Hag bahkan sudah dibuat marah oleh Zirkzee sejak ia kali pertama menapakkan kaki di kota Manchester. Hal tersebut karena Ten Hag tidak senang dengan kondisi Zirkzee yang dianggapnya memiliki bobot berlebih. Bintang Tottenham siap sumbangkan gajinya untuk korban banjir di Valencia. Bintang Tottenham Pedro Porro mengungkapkan ia akan menyumbangkan sebagian gajinya untuk membantu korban banjir Valencia setelah bencana banjir yang disusul oleh hujan lebat yang melanda wilayah Spanyol bagian timur. Porro merasa ngeri dengan pemandangan yang disaksikan di negara asalnya dan mengaku ia siap terbang ke sana jika jadwal pertandingan mengizinkannya. Ia akan menyumbangkan sebagian besar gajinya yang diperkirakan 85.000 pound sterling per pekan untuk membantu korban banjir Valencia dan membantu pembersihan. Leonardo, PSG harusnya jual Kylian Mbappe ke Real Madrid pada 2021. Leonardo baru-baru ini mengungkapkan bahwa PSG seharusnya menjual Kylian Mbappe ke Real Madrid
pada tahun 2021. Leonardo menilai keputusan PSG untuk mempertahankan Mbappe pada 2021 adalah kesalahan besar, baik secara finansial maupun olahraga. Leonardo melanjutkan dengan mengkritisi keputusan Paris Saint-Germain untuk menawarkan kontrak bernilai sangat tinggi kepada Mbappe, yang akhirnya tetap pergi tanpa memberikan hasil yang sepadan bagi klub. Lionel Messi segera kembali ke Barcelona. Kisah antara Lionel Messi dan Barcelona sebenarnya sudah berakhir sejak lama. Saat ini, Messi bahkan mulai menjalani musim keduanya bersama Inter Miami. Menurut laporan Relevo, Messi berpeluang kembali ke Barcelona. Messi akan kembali ke Barcelona untuk menghadiri perayaan ulang tahun ke-125 klub pada 29 November 2024. Selain menghadiri perayaan, pertandingan tersebut akan memberikan peluang bagi para pendukung Barcelona untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Messi. Eits, ada berita spesial Spasi Football Moment loh. Yuk, check it out! Bedah taktik Ruben Amorim di Sporting. Ruben Amorim cukup sukses bersama Sporting CP. Dia membawa tim tampil stabil walau setiap musim kehilangan pemain kuncinya. Lantas, seperti apa taktik yang dipakai Ruben Amorim di Sporting CP? Formasi menyerang 3-2-5. Formasi dasar yang dipakai Ruben Amorim adalah 3-4-3. Ya, dia memakai 3 bek sejajar di lini belakang. Formasi dasar yang dipakai Amorim berbeda dengan Erik ten Hag. Ketika menyerang, formasi itu berubah jadi 3-2-5. 2 wingback akan mengisi area winger, sedangkan winger akan berada di area kotak penalti agar menciptakan keunggulan pemain di jantung pertahanan lawan. Amorim mendesain Sporting CP sebagai tim yang menyerang. Pada musim 2024-2025, dari 9 laga yang dimainkan, Sporting CP telah mencetak 30 gol dengan Victor Gyökeres sebagai mesin gol utama. Artinya, rata-rata gol mereka adalah 3,3 per laga. Di bawah kendali Amorim, Sporting CP bikin 502 gol dari 228 laga. Patut kita tunggu apakah racikan Amorim di Manchester United nanti akan manjur? Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!